Mana saja berada, selamat datang di channel ini, channel yang berbagi informasi seputar PNS, P3K, dan juga honorer. Pada kesempatan kali ini, admin ingin berbagi informasi terkait honorer yang mana seperti dilansir dari cpn.com bahwa site sebut surat Menpan RB dan BKN membunuh honorer K2, yang mana kita tahu bersama bahwa baru-baru ini beredar surat Menpan RB dan juga surat dari BKN. Dan pada kesempatan ini, Said sebagai Ketua Forum Honorer K2 Indonesia Maluku Utara mengatakan bahwa surat tersebut dapat membunuh honorer K2. Mari rekan-rekan sekalian, kita simak video ini hingga selesai agar rekan-rekan tidak gagal paham. jpn.com Jakarta, Ketua Forum Honorer K2 Indonesia Maluku Utara Said Amir ikut mempertanyakan lahirnya surat Menpan RB dan BKN dalam waktu yang hampir bersamaan. Surat Menpan RB tanggal 14 Maret soal pengadaan ASN 2023 baik CPNS maupun P3K. Sedangkan surat BKN tanggal 10 Maret soal pendataan non-ASN yang ditujukan kepada 120 instansi pusat dan daerah yang belum melengkapi surat pertanggungjawaban mutlak atau SPTJM. Kedua surat tersebut pun dinilai Said saling berkaitan erat. Sebelum pelaksanaan seleksi P3K 2023, data honorer harus dibereskan terlebih dahulu. Sayangnya menurut Said, dalam surat Menpan RB tentang pengadaan ASN 2023 baik PNS maupun P3K, ketentuannya malah mematikan honorer K2. Memang dibuka formasi CPNS dan P3K, tetapi formasinya dibatasi. Pemerintah masih fokus kepada guru dan tenaga kesehatan. Tenaga teknis belum diprioritaskan, kata Said kepada cpn.com Minggu 19 Maret. Dia juga menilai Menpan RB Aswar Anas gagal fokus menyelesaikan honorer K2, sumber daya alam yang masuk database BKN pusat, dan selalu membuat gaduh, bahkan cari panggung menghadapi pemilu 2024. Pemda pun menurut Said setengah hati dalam penyusunan data honorer. Itu karena para bupati, wali kota, dan gubernur dilematis untuk mengusulkan formasi P3K sebanyak-banyaknya. Pemda takut keluar uang banyak. P3K itu kan program pusat, ucap dia. Said berpendapat apa yang dilakukan pemerintah saat ini semuanya mengarah pada kepentingan politik 2024. Janji-janji yang diucapkan Menpan RB Aswar Anas dalam berbagai kesempatan seperti memberikan angin segar kepada honorer K2, nyatanya regulasi yang dibuatnya membunuh honorer K2. Semua regulasi PHP honorer K2 sudah kenyang dengan janji-janji pemerintah, apalagi banyak kepala daerah cari panggung menghadapi pilkada serentak tahun 2024, tuturnya. Dia mengingatkan honorer K2 untuk hati-hati menghadapi janji-janji para politikus busuk. Ketika butuh suara, teriak-teriak membela kepentingan wong cilik. Begitu sudah terpilih, lupa honorer K2. Mereka menikmati kehidupan mewah, honorer hidup dalam kesengsaraan, pungkas Said Amir. Itulah informasi yang dapat admin bagikan untuk rekan-rekan sekalian, yang mana masalah honorer ini tak kunjung selesai. Semuanya boleh berpendapat. Dan pada kesempatan ini Said Amir mengungkapkan bahwa surat Menpan RB dan BKN membuat honorer K2 dibunuh. Terima kasih untuk rekan-rekan sekalian yang sudah setia mendukung channel ini, dan bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, jangan lupa
subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar setiap informasi yang admin bagikan rekan-rekan sekalian tidak ketinggalan.